Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zidan Raffi Habibi. Saya bertindak sebagai project manager dari kelompok SLR ya, kelompok sukses lancar rezeki. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah mobile, pengembangan aplikasi mobile yang diampu oleh Bapak I Ketut Gunawan, Eskom MTI. Di kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan nih aplikasi yang telah dikembangkan oleh tim kami, yaitu Necomind. Ini adalah aplikasi mobile berbasis Android yang dirancang modern dan sudah terintegrasi penuh dengan layanan Firebase. Yuk, langsung aja kita lihat aplikasinya. Oke, ini kita punya aplikasinya ya, Necomind teman-teman. Oke, kita klik. Saat masuk aplikasi, maka akan disuguhkan ya 4 splash screen sesuai dengan kelompok kami yang berjumlah 4 orang. Kita klik-klik, di sini masih ada splash screen-nya hingga masuk ke tampilan login dan register, teman-teman. Di bawah juga terlihat ya icon Google, di mana kita bisa menggunakan alamat email yang kita punya untuk membuat akun. Jika menggunakan akun yang belum pernah dikaitkan dengan aplikasi ini, maka akan secara otomatis terbuat akunnya ya dan bisa login, teman-teman. Tapi di sini kita akan coba dari register ya, teman-teman. Kita isi nama lengkap. Ya, di sini isi nama lengkap. Lalu kita isi email. Emailnya fiktif juga tidak apa-apa teman-teman, karena untuk kebutuhan login, dan di passwordnya. Oke, kita klik daftar di sini. Ya, akan muncul loading files dan ini adalah tampilan homepage-nya teman-teman. Sebelum mulai kita dari atas dulu ya. Kita di pojok kiri atas, ketika dipencet maka akan muncul menu profile, settings, dan logout. Kita mulai dari profile dulu ya. Nah, di sini tertera nih nama kita serta akun Google yang digunakan. Kita dari bantuan dan FAQ dulu ya. Kita klik. Ya, di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya terkait dengan aplikasi ini. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Lalu kita kembali nih. Kita akan coba fitur edit profile ya teman-teman, menggunakan akun Google saya yang asli ya, yang emang ada emailnya, alamat emailnya. Kita di sini bisa mengubah nama lengkap dan lupa password ya teman-teman. Untuk update foto profil, karena tidak menggunakan Supabase serta Firebase-nya tidak dipergunakan untuk menyimpan gambar, jadi tidak bisa mengedit foto profil ya. Kita di sini ubah nama dulu aja. Kita simpan. Memang delay ya teman-teman. Kita balik lagi ke profile. Ya, di sini sudah terubah ya namanya. Lalu kita coba untuk fitur lupa password ya teman-teman. Kalau diklik, dia secara otomatis akan mengirimkan link untuk mengubah passwordnya via email. Kita juga akan otomatis logout di sini. Kita cari pesan dari Firebase dulu ya. Nah, ini no reply ini. Ketika diklik linknya, maka akan muncul form untuk mengubah password kita. Nah, di sini kita input password kita yang baru ya teman-teman. Kita save. Oke, sampai di titik ini kita bisa kembali login ya ke aplikasi kita Necomind dengan password yang baru tentu saja. Oke, kita login dan berhasil teman-teman. Oke, kita lanjut ke menu settings teman-teman di sini ya. Nah, di sini cukup banyak hal yang bisa diperhatikan ya, seperti dark mode, font size, default kategori, dan lain-lain. Sayangnya untuk dark mode ya yang ini masih dalam masa pengembangan, jadi masih harus dikembangkan lagi. Kita bisa mengubah font size-nya ya. Karena dark mode-nya ini kalau kita balik ke homepage ya, nah bisa dilihat di sini warnanya masih agak kurang serak. Jadi ini masih dalam masa pengembangan. Kita akan coba langsung buat sebuah notes ya. Oke, di sini saya akan mengetik. Nah, sudah. Oke, sudah terlihat.
dan kita akan coba fitur lain di notes ini, yaitu pinned notes dan template. Di sini kita buat notes baru. Oke. Nah, di sini fitur pin ya. Lalu kita, nah seperti yang dilihat, maka yang pinned yang muncul paling atas. Nah, lalu selanjutnya kita lihat di template. Di sini ada fitur untuk dikembangkan lagi dan belum sepenuhnya jadi ya teman-teman. Oke, kita langsung coba saja catatan cepat. Nah, di sini akan terlihat template yang bisa kita edit sesuka hati ya. Lalu kita save. Maka akan terlihat yang kita ambil dari template tadi. Nah, ada nih di sini ya. Nah, di sini juga ada tag yang bisa kita kelompokkan ke berbagai macam kategori untuk catatan. Kita seperti misal buat catatan baru dengan kategori pekerjaan. Nah, maka di sini saat saya pencet kategori pekerjaan, nah hanya notes dengan kategori pekerjaan yang bisa dilihat. Selain itu, ini bisa juga langsung kita edit kategorinya menjadi kategori lain, misal ide. Nah, oke. Dan secara otomatis note ini pindah ke ide ke kategori yang terkait. Oke, sekarang saya di sini akan mempresentasikan apa yang sudah saya buat, yaitu fitur push notification dari Firebase. Nah, di sini saya sudah ada di halaman ini. Pertama, kita buka project yang sudah kita buat. Di sini saya akan di sini notifikasi ada di ini ya, bagian sini yaitu messaging. Nah, ini ada yang udah saya buat ya. Kita bikin new campaign aja. Nah, di sini kita pilihnya yang notifikasi ya. Nah, di sini kita isi dulu. Nah, di sini kita ini ya, isi judulnya misal tes push notifikasi. Nah, di sini teksnya bebas terserah. Di sini saya tulis tes notifikasi Necomind. Nah, ini opsional ya, dua ini. Saya nggak bakal ngisi yang ini. Kita tes dulu. Nah, di sini kita suruh masukin token. Bentar ya, saya masukin token dulu. Kita pindah ke aplikasi dulu. Kita buka setting. Nah, ada notifikasi di sini. Kita show FCM token. Nah, yang ini akan kita copy paste ke yang ini nih. Di label yang ini. Oke, kita close. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke tampilan websitenya. Karena saya sudah mengambil tokennya, kita copy paste saja di sini. Nah, ini yang tadi kita ambil dari aplikasi ya. Kita tambahkan, baru kita tes. Harusnya sudah muncul. Kita balik lagi ke aplikasi. Nah, di sini sudah muncul ya tes push notifikasi menggunakan Firebase. Lalu selanjutnya, Mas di hotbar, kita bisa lihat di menu search. Kita memilih catatan banyak. Kita bisa mencarinya di menu ini. Kita bisa mencari dari judul bahkan hingga ke isi. Pertama, kita tes dari mencari judul dulu ya. Nah, bisa dilihat kita bisa search by judul, lalu coba kita search by isi. Bisa dilihat sendiri fitur search ini sangat fungsional. Dimana kalau kita lupa judulnya bisa search by isi dan sebaliknya. Lalu kembali ke menu home, kita bisa hold sebuah catatan. Nah, di sini kan muncul pilihan arsip atau hapus. Coba kita hapus dulu ya. Seperti yang dilihat dari catatan dipindahkan ke sampah. Dan saat kita search, maka tidak akan ditemukan dikarenakan sudah dipindahkan ke sampah. Dan bisa dilihat akan ada peringatan 7 hari lagi akan terhapus otomatis. Jadi ketika tidak sengaja menghapus sebuah catatan penting, kita bisa recovery kembali seperti yang tadi. Dan kita search juga kembali. Oke, kita sudah bisa recovery catatan. Dan coba sekarang kita hapus secara permanen ya. Nah, di sini sebelum hapus permanen ada konfirmasi dulu.
Nah, setelah konfirmasi, kalau dihapus akan ada menu peringatan dan selesai, catatan dihapus permanen. Nah, selanjutnya kita bakal coba fitur notif. Pertama-tama kita buat file notes baru. Dan di pojok kanan atas bisa kita lihat ada icon jam, kita klik aja. Nah, di sini kita tinggal pilih tanggal yang kita mau dan setting jam juga sesuai yang kita mau. Nah, di sini kita bisa centang, oke. Pindah ke bar notification. Lalu di sini akan muncul detail notif yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita coba fitur arsip ya. Nah, setelah klik arsip bisa lihat masih kosong. Kita buat file baru lagi di sini. Tes arsip. Klik OK. Lalu kita klik filenya dan ada pilihan arsipkan not. Kita klik aja. Kemudian muncul notif file berhasil masuk arsip. Nah, di sini baru muncul tes arsip yang udah kita arsipkan sebelumnya juga. Oke. Lalu terakhir di sini ada page untuk tim developer ya semuanya. Kita lihat dari penjelasannya dulu detailnya ya ini. Lalu bisa lihat GitHub-nya. Kita kembali dan kita bisa lihat punya David ya di sini. Kita lihat seperti ini, lalu kembali lagi kita lihat punya Ivan. Nah, dan terakhir kita lihat punya Nita. Oke, demo aplikasinya sudah selesai. Ya, demikian demonstrasi aplikasi Nekomind dari kelompok kami, Sukses Lancar Rezeki. Kami menyadari aplikasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun di kolom komentar, khususnya masukan dari Bapak Iket Gunawan sendiri. Sebelum saya tutup, izinkan saya membawakan sedikit pantun. Ke pasar baru membeli baju dipakai di hari raya. Semoga Nekomind makin maju dan kelompok kami sukses lancar rezeki semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.